kita juga menghadapi begitu banyak ujian-ujian yang memang menuntut kita untuk waspada, menuntut kita untuk terus berkaca diri. Karena itu ada 7 hal yang mungkin secara singkat ingin saya sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana kita menghadapi ujian kali ini ya. Ujian kali ini. Yang pertama adalah tetap pertama tadi ala ajakan seperti yang saya sampaikan tadi adalah ayo banyak syukur ya, banyak syukur. Bahkan di dalam kekurangan kita, terutama kekurangan rezeki yang sangat bisa dirasakan oleh semua dari kita adalah kekurangan rezeki. Dan menurut saya ini Mas Mican itu bisa yang jadi host tadi bisa disetting di unlock ya, jangan di lock, nanti ada yang masuk nggak bisa masuk nanti. Alhamdulillah diberi sehat dulu. Benar ini, benar. Jadi setidaknya kita mensyukuri tentang sehat. Karena terkait dengan ekonomi hampir semuanya ngeluh, hampir semuanya jual apa-apa sekarang ini, dimanapun. Kecuali pegawai yang sudah digaji rutin oleh pemerintah, mungkin mereka tidak ada dampak karena mereka digaji ya. Tapi buat orang-orang yang bekerja secara wira swasta, di mana makannya tergantung terhadap apa yang dikerjakan hari ini, itu memang sangat berdampak. Nah, toh demikian, banyaknya orang di rumah sakit, atau banyaknya orang yang sakit tidak bisa ke rumah sakit, itu membuat kita merasa lebih baik daripada mereka. Meskipun dari sisi ekonomi kita juga sedang. Jadi ayo kita syukuri itu dulu gitu loh ya. Syukur yang selanjutnya adalah kita dibersamakan Allah di SPMA ini. Masih diberi Allah kesempatan untuk ngaji. Itu sudah kesempatan yang langka ya, karena di mana-mana sulit untuk mendapatkan waktu. Ini juga menjadi satu rasa syukur yang juga harus kita aturkan kepada Allah. Yang kedua, dalam menghadapi situasi ini, ikhtiar tetap ayo kita lakukan ya. Kalau kemarin usaha ini belum berhasil, usaha itu belum berhasil, ayo usaha. Tetapi di luar semua itu Allah memberi clue ya, Allah memberi clue, Allah memberi petunjuk. Dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu itu minta tolonglah kepada Allah. Jadi minta tolonglah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sholat yang dimaksud selain sholat dengan kaifiyah itu, sholat yang dimaksud adalah doa. Jadi maka yang kedua saya ngajak sampean untuk ayo dikencangkan doa kita. Kalau kemarin misalnya membaca ya kan astain ya Allah kepadamu minta tolong misalnya cuma 7 kali misalnya, sekarang ayo dikencengkan lagi, misalnya sampai 50 kali, 100 kali atau bagaimana, kencengin doa nih, itu ya, dikencangkan doanya. Karena itu sudah jelas. Jadi berdoalah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan berdoa, sholat, bisobri wassalah. Ya, dikencengin doa nih. Lalu yang keempat, ya, yang ketiga juga yang kemarin saya sampaikan. Ayo dikencengi lagi duha dan tahajudnya. Sekali lagi, duha dan tahajudnya. Ya.
Allah sudah memberi janji itu tentang duha dan tahajud. Kalau di dalam tahajud Allah sudah berjanji, aku itu turun ke langit yang paling bawah di sepertiga malam terakhir, kata Allah. Sekarang bayangkan, kalau misalnya sampean pengen dapat proyek dari gubernur, lalu gubernur itu bilang, misalnya ini, saya itu tiap hari Sabtu mesti jalan-jalan ke Pura Demak, misalnya begitu. Zaman lah ya sudah Sabtu itu nyanggong wis mesti. Gitu loh. Karena ada janji bahwa kalau gubernur itu hari Sabtu ke Pura Demak misalnya. Padahal zaman punya kepentingan untuk mengajukan proposal apa kayak program apa, kegiatan apa, dan yang bisa memberi itu hanya gubernur. Zaman pasti akan nyanggung. Nah Allah, itu tadi contoh ya. Allah itu memberi janji, aku itu setiap malam, di sepertiga malam terakhir, itu turun ke langit paling rendah. Karena itu kemudian kita harus benar-benar menguatkan betul, terutama ngencengi tahajud dan duhanya itu. Dalam sujud itulah kita paling dekat kepada Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kita harus memperbanyak menolong orang susah. Lah Gus, saya sendiri susah. Iya. Tapi akeh banget wong susah sekarang. Kalau kita susah itu misalnya uang 1 juta karena kebutuhan kita 5 juta, maka kita harus lihat ada orang susah yang hanya punya uang 100.000 padahal kebutuhannya 1 juta. Kita yang di kantong cuma punya uang 100.000 karena kebutuhan kita 1 juta, maka kita masih bisa menolong orang yang di kantongnya hanya punya 5.000. Padahal kebutuhannya 100.000, ya kita bisa nolong 10.000 apa 20.000. Semampu kita. Semampu kita. Ya, sekali lagi, semampu kita menolong orang yang susah. Sekarang banyak orang susah. Aduh, ya benar ya, menolong orang susah. Meskipun hanya sekedar memberi sepiring nasi. Saya tidak mengajak sama untuk menolong di luar kemampuan. Hanya sepiring nasi sekalipun. Itu tetap harus kita upayakan. Menolong orang susah. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima, untuk anak-anak maupun bapak-bapak yang suka kuliner, ibu-ibu yang suka jajan, kurangi jajan-jajanan yang tidak sehat. Ini dalam rangka menghadang atau menghindari penyakit. Kurangi jajan-jajanan yang tidak sehat. Anak-anaknya dipegung sendiri ya, dijaga. Benar ini, banyak penyakit lewat makanan. Banyak penyakit lewat makanan. Ya, jadi kalau tidak benar-benar penting, zaman sekarang banyak penyakit yang disebabkan oleh serakahnya manusia sendiri. Serakahnya manusia. Saya kalau dulu awal-awal pandemi ini di Wuhan sana dicurigai itu karena serakahnya manusia makan ular lah, makan monyet lah, makan kelelawar lah dan sebagainya. Itu kan serakahnya manusia. Baik serakah dalam hal makanan maupun serakah dalam hal korupsi. Baik korupsi bantuan, korupsi apa. Ya ini yang menjadikan penyakit enggak. Karena konspirasi apalah macam-macam. Jadi untuk itu kita menjaga diri kita sendiri. Jadi, kurangi jajan-jajanan atau makanan yang tidak sehat. Ya, kita makan seperlunya seadanya di rumah. Lagian itu juga cocok seruan itu dengan kondisi kantong kita toh. Kalau kantong kita sekarang lagi pas-pasan ya ini pas waktunya untuk belajar mengekang nafsu. Nah, walaupun kita terpaksa karena keadaan tapi sekurangnya itu yang bisa membuat kita ngomong sama anak kita, Pak mau beli apa yang warnanya warna-warni nggak jelas itu. Ya. Makanya Mbak Afi, adiknya Mbak Jiza, dikurangi, tidak boleh, sudah. Makanan-makanan itu, Mbak Amel. Kayak yang besar-besar itu kadang juga masih aneh-aneh jajannya. Ya. Yang keenam,
Jadi zamannya ini sudah tua, ya, zaman sudah tua. Dari apa tanda-tanda? Seluruh tanda kiamat yang menunjukkan bahwa kiamat itu nanti ketika bumi sudah tua, tanda-tanda kiamat sudah muncul semua. Jadi yang keenam ini, zaman sudah tua, maka bumi ini sebenarnya juga sudah nggak mau ditempati manusia itu kalau nggak hanya taat kepada Allah. Jadi saking banyaknya kemaksiatan, kezaliman, keangkaran murkaan, kesombongan manusia di punggungnya bumi ini, bumi sebenarnya udah enggak mau. Makanya kita harus benar-benar ramah terhadap bumi ini. Kita harus benar-benar la tufsidu fil ard wa la tamshi fil ard marahan. Jangan buat kerusakan di muka bumi dan jangan berlaku dengan sombong di muka bumi ini. Bumi ini sudah mempunyai banyak catatan untuk nanti dituntutkan di hadapan Allah. Makanya ketika kembali ke bumi, untuk orang-orang yang sombong, kata bumi akan saya cepet sampai nanti hari kiamat. Karena itu kita di muka bumi ini jangan termasuk orang-orang yang zalim itu. Ya. Rabbana wala taj'alna fil qaumidz zalimin, minal qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah jadikan aku menjadi termasuk orang-orang yang zalim itu ya Allah. Termasuk di muka bumi ini. Jangan ikut-ikutan, ya itu tadi. Zaman wedan, wong podo edan, sing ora edan, ora keduman, tapi beja-bejane wong kang eling lan waspada. Itu benar itu. Jadi ketika zaman sudah edan, orang-orang berebut untuk ikut menjadi edan. Katanya kalau nggak edan, nggak akan kebagian. Kebagian apa ya? Kebagian rakusnya dunia. Tapi seenak-enaknya orang yang berbagi urusan rakus dunia itu tetap lebih enak, lebih untung orang yang ingat dan waspada. Karena itu diajak oleh surga kita ini untuk menjadi orang yang waspada, banyak berdoa. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, saya mengajak untuk hati-hati, menjaga hati-hati sendiri. Hati-hati sendiri dijaga dirinya, dijaga anak istri suaminya, keluarganya, dan terus ketika berdoa itu DP apa? Selalu minta betul dengan kepada Allah khaufan wa thama'an. Dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. DP itu penuh rasa takut dan penuh harap. Ya. Jadi 7 hal itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Meskipun singkat, saya berharap itu padat dan manfaat. Yang pertama tadi adalah ayo banyak bersyukur apapun yang ada, sambil menepikan sebentar hal-hal yang tidak ada. Yang kedua, kencangkan doanya kepada Allah. Minta pertolongan Allah dengan banyak bersujud, nangis sujud kepada Allah. Yang ketiga, dikencangkan lagi duha dan tahajudnya. Ya, dikencangkan lagi. Allah menjanjikan akan mengabulkan, turun di sebagian tengah malam. Yang keempat, banyak kita menolong orang susah. Masih banyak orang yang susah di bawah kita. Yang kelima, kurangi jajan-jajanan yang tidak sehat, makan-makan yang sehat. Penyakit banyak dan disebabkan karena serakahnya manusia. Yang keenam, zaman sudah tua, ayo jangan ikut-ikutan edan. Ayo mending eling dan waspodo, banyak dongo, banyak menjaga diri. Ya, ini sudah malas, tidak mau ditempati manusia. Yang ketujuh, ayo hati-hati keluarganya, suaminya, istrinya, semua dirangkul untuk diajak benar-benar mendekat, mendp khaufan wa tama'an kepada Allah. Mudah-mudahan dulurku semua, jamaah SPM Denpasar, dijaga Allah. Dan 7 hal tadi kita laksanakan. Sampaikan kepada anak istri, sampaikan pada suami, ini benar-benar bukan zaman yang biasa. Kita ada dalam zaman kolobendu dan benar-benar harus waspada. Oke? Ayo minta tolong kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita, jaga kita dalam keselamatan di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an